Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku akan membuat vlog pertama ke Taman Safari Bogor di tahun 2026. Ikutin terus ya. 6.50 Pamoyanan. 7:49. Jadi perjalanan sekitar 1 jam dari Welcome to Taman Safari Indonesia, where adventure and wildlife come together in perfect harmony. We are delighted to have you as our guest today. Feel the excitement as you embark on our journey unlike anything before. Come, join us. Let's make unforgettable memories and share this magical journey together. Listen to your heart, an adventure is calling out for you. Follow your step out, the animals are waiting here for you. Come and join this amazing journey to a world you've never seen before. Come together, let's make new stories in this wonderful Taman Safari. Feel the nature in every breeze. Hear the birds singing cheerfully. Let's make the best memory in this place. You can jump, you can dance to the melody. Lions roar, eagles soar, full of energy. You rejoice to explore a new fantasy. Everyone will enjoy Taman Safari. Take my hand, let us dance, making memories. Rocking this special day with your family. You rejoice to explore a new fantasy. Magical Taman Safari. Para pengunjung, marilah sambut dari Eksekutif Mulia. Inilah dia, udah kayak sabar ketemu sahabat satwa semua. Jangan lupa ya, saksikan 8 pertunjukan presentasi edukasi kami yang hadir pada hari ini. Presentasi edukasi dari tampilnya Gajah Sumatera, Various Animal Show dengan burung cantiknya, Tiger Show, Squad of the Sea, singa laut, Bird of Prey, Dolphin Show, The Wall Always Cowboy Show, and Safari Ciadan. Hey, hey, hey. Come and join this amazing journey to a world you've never seen before. Come together, let's make new stories in this wonderful Taman Safari. Feel the nature in every breeze. Hear the birds singing cheerfully. Let's make the best memory in this place. You can jump, you can dance to the melody. Lions roar, eagles soar, full of energy.
kunjungan pertama aku ke safari di tahun 2026 ini. Hari ini aku akan fully lagi di Safari Bogor dari pagi hingga malam nanti. Oke, selamat menonton ya. Dan di tangan kanan ini sudah ada
Lisa dan kawanannya kehilangan rumah mereka. Muncul karena sebagai manusia. Taman Safari terus berjuang melindungi satwa, melindungi hutan, dan berbagi cinta pada generasi muda. Lalu kita lanjutkan kisah ini. Bukan hanya sebagai saksi, tetapi sebagai bagian dari alam itu sendiri. Dulu, hutan itu bersuara dan tutup asap. Kita menyaksikan sesuatu yang berbeda. Keberanian para penjaga hutan, persatuan kaum gajah, dan cinta yang mampu mengalahkan ketakutan. Langkah Lisa dan kawanannya kini mengedepankan malu, bukan sebagai pilihan, tetapi sebagai simbol tanpa. Bersama para penjaga alam, Taman Safari terus berjuang melindungi satwa, memulihkan hutan, dan mendapatkan cinta pada generasi muda. Kita lanjutkan kisah ini. Bukan hanya sebagai saksi, tetapi sebagai alam itu sendiri. Dulu, hutan ini bersuara dan tutup asap dipenuhi jernih kata-kata. Satwa-satwa terusnya menyelesaikan hidup. Kita menyaksikan sesuatu yang berbeda. Keberanian para penjaga hutan, persatuan kaum gajah, dan cinta yang mampu mengalahkan ketakutan. Lisa telah kembali, namun kisah ini belum selesai. Karena di luar sana, hutan-hutan masih berada di kita. Mari kita jalan bersama. Bukan hanya berprestasi, tapi menjadi pelindung bagi alam semesta.
guys, ini kondisi Taman Safari pada hari ini cukup padat ya, karena hari ini ada dari Farmgate dari PT Komatsu. Jadi hari ini pengunjungnya cukup padat, mungkin karena salah satunya adalah high season. Gitu. Nah, kita melewati show Tiger. Itu sekarang kita akan jalan menuju ke Istana Panda Indonesia. Semoga Baby Rio-nya sudah bisa di-spill ya. Sampai bertemu di Istana Panda. Untuk Baby Rio-nya masih belum bisa dipublish ya. Tadi Baby Rio-nya mungkin baru bisa dipublish itu di sekitar awal Maret. Lalu Baby Rio di masa inkubator. Seperti inilah tampaknya. Yaitu Satrio Pertama. Kalau dalam bahasa Cina itu di Ao. Semoga di awal Maret kita bisa bertemu ya kembali dengan Baby Rio. Untuk cuaca di Istana Panda siang ini ditutupi dengan kabut yang cukup sangat tebal. Jadi suasananya cukup sejuk. Oke, sampai bertemu di next kunjungan ya. Bye bye Istana Panda. See you next time.
Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya yang akan maju presentasi dan tampilnya lumba-lumba selama 15 hingga 20 menit ke depan. Tentunya saya tidak sendirian. Di sini sudah ada dua pelatih kami. Yang pertama ada Kak Cipur. Halo Kak Cipur. Dengan satu ekor lumba-lumba jantan yang paling dewasa. Usianya 20 tahun dan dia bernama Marcel. Terima kasih. Selanjutnya bersama pemain putri kami ada Kak Dea. Halo Kak Dea. Dengan dua ekor lumba-lumbanya. Yang pertama lumba-lumba remaja berusia 16 tahun dan dia bernama Naruto. Ada satu lagi lumba-lumba yang baru berusia 11 tahun berjenis kambing jantan. Mari kita sambut saja Justin Bieber. Itulah dia nomor ketiga yang lumba-lumba yang akan tampil memperlihatkan bagaimana sisi kebiasaan mereka seperti di habitat aslinya. Sekarang kami akan mengajak sahabat-sahabat untuk mengenal satu persatu morfologi dan bagian tubuh lumba-lumba. Baik, kita perhatikan bersama. Lumba-lumba yang dewasa memiliki panjang tubuh yang bisa mencapai 2 hingga 2 cm dengan dengan abu-abu seperti yang ada di hadapan kita. Langsung saja, morfologi yang pertama ini adalah moncong lumba-lumba. Tersusun dari tulang yang sangat kuat. Di dalamnya ada gigi sekitar 80 sampai dengan 100 buah gigi. Lumba-lumba memiliki sepasang mata. Sebaliknya, mata lumba-lumba ini bisa terbuka dan terbentuk karena memiliki kelopak mata. Sedangkan untuk alat pernapasan terdapat di bagian atas yang dinamakan dengan globula. Lumba-lumba bernapas menggunakan paru-paru seperti halnya kita manusia. Di bagian bawah itu adalah pektoral lebar berfungsi sebagai alat kemudinya untuk belok kiri, belok kanan dan juga untuk berhenti. Di tengah satu waduk samping sebagai alat keseimbangan pada saat mereka berenang. Dan tentunya di bagian belakang lumba-lumba melengkapi dengan ekor adalah morfologi dari bagian tubuh lumba-lumba. Kita semangat, boleh berikan semangat juga aja. Terima kasih. Lumba-lumba adalah satu yang hidupnya sosial dan mereka sangat senang sekali berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya. Bentuk komunikasinya yaitu dengan cara bersuara. Ayo kita lanjutkan. Kami akan memperdengarkan suara dari dia lumba-lumba dan sengaja suara lumba-lumba. Selamat bertanya di mana? Lalu kita ketahui bersama pada saat lumba-lumba mengeluarkan suara tersebut akan keluar dari lubang pernapasannya yang dinamakan dengan bahwa. Menurut Anda semua, lumba-lumba ikan atau bukan? Ikan atau bukan? Bukan. Ya, lumba-lumba dan ikan memang satwa yang berbeda. Bagaimana membedakannya? Mudah saja. Kita lihat dari ekornya. Lumba-lumba ini memiliki bentuk ekor yang mendatar, geraknya ke atas dan ke bawah. Tentunya berbeda dengan ekor ikan. Karena ekor ikan tidak meluncur geraknya pun ke kiri serta ke kanan. Jadi kita biasakan menyebut satwa yang ada di hadapan kita dengan sebutan lumba-lumba ataupun dolphin dalam bahasa Inggrisnya. Mereka adalah perenang yang sangat handal sekali. Sekarang kami akan memperlihatkan salah satu perenang dari lumba-lumba. Inilah dia, Kasmin Dolphin. Ketika mereka sedang berburu ikan di lautan. Lumba-lumba memang mereka ini berkomunikasi menggunakan suara, tapi mereka juga punya loh cara interaksi yang lain yang akan diperlihatkan oleh lumba-lumba kami dengan cara bersentuhan. Wow, keren banget. Musiknya enak. Ayo semuanya, angkat tangan di atas. Aku bilang, selamat tinggal di mana? Karina, kasih pang digoyang dong. Asik. Ini masalah dia ada jomblo nih.
Amalia Air yang sangat cerdas. Bahkan banyak ahli menyatakan kecerdasan dari lumba-lumba ini berada satu tingkat dari kecerdasan simpanse dan juga orangutan. Hal demikian dinyatakan karena mereka memiliki volume otak yang lebih besar kalau dibandingkan dengan otak manusia. Dan tentunya untuk membuktikan kecerdasan dari lumba-lumba, kita mulai ini guys. Wow, kita akan bermain matematika bersama lumba-lumba. Salah satu dari sahabat satwa boleh memberikan soal berupa soal penjumlahan, perkalian, pembagian hingga soal pengurangan. Tapi jumlahnya kita batasi. Jumlah semuanya berapa Kak Cipan? 10. Jumlah minimalnya ya? 1. Sekarang dari mana? Anda yang belum jawab soalnya? Ternyata mudah banget. Lumba-lumba menjawab soal dengan cara melepaskan ekornya di permukaan air seperti ini. Kemudian satu tebakan ekor lumba-lumba berarti kita hitung satu nilai ataupun satu angka. Dan sekarang dari sekian banyak sahabat satwa yang ada di pentas lumba-lumba yang diberikan soal, apakah bagaimana? Wah, lu lihat bapaknya disini semangat banget nih. Halo, selamat siang. Sudah siap soalnya kak? Berapa soalnya? 9 dikali 1. Oke, soal perkalian sekarang 9 dikali 1. Spesial buat kakaknya. Mau pilih siapa yang jawab? Justin, Marcel, atau Naruto? Siapa? Kalian? Oh bukan, siapa? Justin. Wah, bukan yang bungsu ternyata yang dipilih yang menjawab soal. Ini ngomong-ngomong si Justin bisa gak? Paling pinter ya, kita diajarin. Yakin, langsung aja kita berikan pengarahan dulu untuk Justin. Lihat baik-baik. Ini ada angka 9 dikali 1. Paham? Yang dijawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semangat kita ini 10, 11, hei, 12, wah, 13, tim. Ini berapa tim? Waduh, ini kalau kalian sudah dikali 1 jadi banyak banget. Kenapa kasih Bang? Diketawain. Hei. Udah Naruto, Marcel. Naruto pengen surat banget kamu ya? Udah. Sabar saja. Jawabannya benar atau salah? Salah. Serangkannya mana? Diketawain lagi bersama Naruto sama Marcel. Udah Marcel. Repot sama kamu. Hei. Udah. Kasihan akhirnya udah. Ini puas banget terus parah banget nih Marcel, nakal puas. Ini lagi katanya pinter, kok bisa salah kenapa? Gak belajar semalam. Gak belajar semalam, kayaknya ini mah alasan deh. Boleh kita tulisannya dulu Justinnya. Justin, kamu semalam belajar gak Tin? Wah, pantesan dia udah jawab soal, gak belajar. Mungkin banget lagi di sini. Terus gimana lagi solusinya kalian? Coba sekali lagi boleh nggak? Dicoba sekali lagi. Mana kakaknya tadi? Halo, Kak. Justin semalam udah belajar nih. Boleh kan dikasih kesempatan sekali lagi? Boleh ya. Justin, kamu mau nggak jawab lagi sekali lagi? Mau. Pintar banget Justin. Tapi ini yakin nggak Justin bakal bisa jawab? Bisa ya. Tapi tadi kan Justinnya udah salah. Yang namanya salah harus ngapain? Dihukum, nggak boleh dong. Yang namanya salah harus segera minta maaf. Coba Justin, minta maaf dulu kamu. Kak, please forgive me. Wah, pintar banget. Udah siap berarti sekarang ya Justin jawab soal? Belum, kenapa lagi? Kata Justin biar lebih semangat kita hitungnya bareng-bareng. Wah, bisa hitung bareng-bareng. Bagaimana studi semuanya? Kita bantu Justinnya ya. Lihat baik-baik makanya Justin. Ini angkanya 9 dikali 1. Paham? Yuk dijawab. 1. Suaranya mana? Lebih kompak? Lebih keras?
Riko di sini. Jadi silakan nanti adanya boleh diambil. Itu dia salah satu kecerdasan dari lumba-lumba. Lumba-lumba juga mereka memiliki kekuatan yang berada pada bagian ekornya. Sekarang akan diperlihatkan bersama Justin Bieber. Justin goyang mundur. Waduh, itulah Justin. Yang dua bisa kan kak? Bisa tentunya dengan gaya yang berbeda. Seperti apa? Langsung saja, Marcel Naruto. Inilah dia salah satu bagaimana kuatnya kalau lumba-lumba dalam memompan berat badannya yang bisa mencapai 100 kg bahkan lebih. Untuk Anda yang mengambil gambar atau ingin mengambil video, pastikan kameranya terarah ke dua buah target berwarna merah. Akan dapat berhasil. Langsung saja, Justin Naruto. Bola-bola langsung diserbu menggunakan loncengnya. Bukan hanya itu saja, kami juga akan memperlihatkan variasi lompatan lebih dari lumba-lumba. Fokusnya ke bola, namun seakan-akan Justin gak mau kalah. Kali satu buah bola yang berada di tengah akan diapakan? Justin, are you ready? Here we go. Luar biasa itu dia satu-satu bagaimana ketinggian lompatan alami dari lumba-lumba. Ngomong-ngomong, masih semangat semuanya? Masih semangat? Aku benar-benar teriakannya. Semuanya. Aku dengar semangat utamanya. Siap-siap. Bola pertama. Justin Bieber. Tiga. Itu lagi Justin. Bolanya lempar lagi ke bola ya. Lemparin lagi kak. Terima kasih. Selanjutnya siapa? Marcel. Benci Marcel. Semangat utamanya. Siap juga. Marcel. Cari bola. Awal. Lempar lagi ke bola kak. Yang lemparin. Terima kasih. Selanjutnya tersisa siapa di sana? Naruto. Untuk Naruto boleh dong. Selamat utamanya. Naruto, cari bola. Awal. Bagaimana sekarang? Ada dua bola akan dilepaskan secara bersamaan. Jadi harus hati-hati lagi. Yang sekarang sudah gratis ada syaratnya. Yang pertama, angkat dulu kedua tangannya ke atas semuanya. Siapa yang penasaran? Si Marcel ternyata mencari bola ke Marcel. Marcel itu bola. Dua bola akan dilepaskan secara bersamaan. Ya, syaratnya apa? Semangat saja. Ya,
manusia, sehingga hal ini memudahkan mereka untuk berburu mangsa walaupun dalam keadaan gelap sekalipun. Harimau memiliki tulang punggung yang begitu fleksibel sehingga memudahkan harimau berburu mangsa dengan cara melompat, berlari, dan juga memanjat. Harimau sedang mengintai calon buruannya dari arah kejauhan. Kita saksikan bersama para pengunjung, harimau pun bersiap dan harimau pun akan memanjat melewati kawat pembatas kami. Kalau seandainya harimau tiba-tiba lompat ke tempat duduk Anda, bagaimana? Biasanya sih pembicaraan memakai baju berwarna hitam. Nah, baju hitam hati-hati ya para pengunjung. Tapi aman ya para pengunjung, harimau pun duduk kembali. Tenang tapi pasti, harimau pun menapak dengan sempurna. Nah, para pengunjung, sangat sayang, oleh karena itu di sini kita kenalan dulu ya dengan kedua ekor harimau dan juga kiper-kiper kami. Di sore hari ini ada kiper putri kami yang cantik banget nih. Ada Kak Ocha. Halo Kak Ocha. Nah, Kak Ocha kali ini akan ditemani oleh harimau dari spesies harimau benggala berjenis kelamin betina. Saat ini usianya 6 tahun. Kami beri nama Sarwinda. Dan lupa juga di sini ada kiper putra kami, ada Mas Brian. Halo Mas Brian. Nah, Mas Brian kali ini akan ditemani oleh harimau dari spesies harimau Sumatera berjenis kelamin betina. Saat ini usianya 7 tahun. Kami beri nama Damai. Oleh para pengunjung, harimau dan juga kedua kiper kami, boleh memberikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih banyak atas tepuk tangan dari Anda karena membuat harimau dan kedua kiper kami pun sangat bersemangat. Dan sahabat satwa, perlu kita ketahui bersama bahwa harimau memiliki kaki belakang yang lebih panjang dibandingkan kaki depannya. Sehingga hal ini memudahkan harimau dapat hidup hanya menggunakan tumpuan kaki belakangnya saja. Nah, kira-kira seperti apa ya ketika harimau dapat duduk hanya menggunakan tumpuan kaki belakangnya saja? Kita saksikan bersama para pengunjung, ada Damai dan juga Sarwinda. Nah, para pengunjung di sini telah bersiap, ada Damai bersama Mas Brian dan Sarwinda bersama Kak Ocha di sebelah kiri Anda. Oke para pengunjung, kita lihat bersama tapi biar meriah. Yuk berikan tepuk tangan berirama. Oke Mas Brian dan Coach, sepertinya sudah cukup dan terima kasih semangat tepuk tangan dari Anda. Ketika harimau dapat duduk hanya menggunakan tumpuan kaki belakangnya saja, namun perlu kita ketahui juga bahwa harimau memiliki mangsa yang sangat bervariasi. Mereka memangsa semua satwa yang ada di dalam hutan. Dan di sini, Sarwinda dan juga Damai dapat menghabiskan makan berupa daging-daging segar sebanyak 5 hingga 7 kg per harinya. Kita tahu bersama bahwa harimau memiliki jangkauan luas daerah teritorial atau daerah kekuasaan sejauh 20 km persegi. Ketika di habitat aslinya, harimau akan menandai daerah teritorialnya dengan cara mencakar-cakar batang pepohonan, menyemprotkan air seni, dan juga membuang feses ataupun kotoran. Ketika harimau menandai daerah teritorialnya dengan
cara mencakar-cakar batang pepohonan. Ketika harimau mencakar batang pepohonan bukan hanya untuk menandai daerah teritorialnya saja, akan tetapi sambil mengasah kuku mereka agar tetap runcing dan juga tajam. Harimau merupakan satwa soliter yang mana ketika harimau berburu mangsa, harimau dapat melakukannya secara sendiri, tidak berkelompok seperti halnya singa ataupun hyena. Bahkan, sewaktu harimau berburu mangsa, harimau pun dapat berlari dengan kecepatan 60 km per jam. Namun, harimau bukan hanya mengandalkan kecepatannya saja. Harimau pun akan melakukan gerakan merayap ataupun mengendap-endap hingga mendekati calon buruannya. Dan para pengunjung, kita akan melihat bersama bagaimana ketika harimau berburu mangsa dengan cara merayap ataupun mengendap-endap. Bersama para pengunjung, harimau pun mencoba merayap secara perlahan, mencoba mengendap-endap, mengikuti kedua kiper kami, dan harimau pun akan menerjang. Memiliki bantalan kaki yang sangat empuk sehingga memudahkan harimau berburu mangsa tanpa diketahui calon buruannya, seperti halnya rusa ataupun babi hutan. Oke baik kawannya dan kalian tahan dulu sebentar ya. Di sini saya pengen ngecek dulu nih semangat dari para pengunjung semua. Sahabat satwa, gimana? Masih semangat semuanya? Masih yang luar biasa. Nah para pengunjung katanya di sini kedua kiper kami akan mencoba untuk mengajak bermain-main kedua harimaunya. Benar begitu guys? Betul, katanya kira-kira seperti apa ya? Di sini kedua kiper kami mencoba mengajak bermain-main harimaunya. Tapi para pengunjung biar semangat, yuk berikan tepuk tangan berirama. Sepertinya sudah cukup dan terima kasih tepuk tangan berirama dari Anda. Luar biasa betul di sini kedua kiper kami bisa bermain-main sama harimaunya. Tapi kalau seandainya di sini saya memberikan kesempatan kepada para pengunjung semua untuk bisa bermain-main dengan harimau, kira-kira ada yang mau nggak ya? Yang mau main-main dengan harimau boleh dong angkat tangannya dan langsung berdiri silakan. Waduh, boleh nih ada kakaknya. Kakak boleh silakan kak berdiri biar kelihatan sama yang lain. Boleh simpen tas sama HP-nya ya, takut dia apa-apain nanti sama harimaunya. Oke, baik kakak. Sebelum kakaknya masuk ke dalam arena, di sini saya ada dua pertanyaan sebagai syarat nih buat kakaknya. Pertanyaan yang pertama, kakaknya sudah berani atau belum? Sudah berani, luar biasa ya para pengunjung. Boleh berikan tepuk tangan untuk kakaknya. Oke kak, pertanyaan selanjutnya, kakak sini sama siapa aja? Bahwa harimau dapat berburu mangsa dengan cara melompat, dan harimau pun dapat melompat sejauh 7 meter dengan ketinggian 5 meter hanya dalam satu kali lompatan saja. Kau cak, Mas Brian, kalian berdua sayang nggak sama harimaunya? Sayang ya, kira-kira ada sesuatu yang spesial nggak sih buat harimaunya? Ada katanya para pengunjung. Apa kira-kira apa yang para pengunjung? Sesuatu yang spesial untuk Sarwinda dan juga Damai, dan ternyata di sini memberikan sebotol susu. Nah, para pengunjung perlu kita tahu bersama bahwa harimau memiliki senjata berupa kuku yang sangat runcing. Tetapi harimau juga memiliki senjata utama berupa taring yang sangat tajam. Penyantai harimau dewasa dapat mencapai 7 hingga 10 cm dengan kekuatan gigitan 220 kg. Nah mungkin sebagian dari pengunjung beranggapan bahwa loreng pada harimau itu nampak sama. Akan tetapi tentu hal itu jelaslah berbeda, sama seperti halnya sidik jari kita pada manusia.
Selain itu harimau juga memiliki tanda putih di belakang telinganya yang mana berfungsi untuk berkamuflase atau mobil harimau dari musuh-musuhnya, terlihat seperti sepasang mata. Oke, kalau jadi Mas Ryan sepertinya sudah cukup dan salam manis pun kami berikan untuk Anda. Nah, para pengunjung, seperti itulah salah satu bentuk kasih sayang kedua kiper kami terhadap harimau dengan cara memberikan sebotol susu. Susu tersebut kami berikan setiap harinya untuk menjaga kesehatan dan juga sebagai penambah nutrisi pada harimau-harimau tersebut. Namun sangat disayangkan, ketika di habitat aslinya, harimau seringkali diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dikarenakan harimau memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Dan kali ini para pengunjung, di sini kiper kami akan menyediakan satu meja besar sebagai rintangan untuk kedua harimau tersebut. Bersama ada Damai dan juga Sarwinda sudah bersiap mencoba ancang-ancang berlari mengejar kiper kami dan menerkam dan membuka. Di sini kiper kami menahan dorongan dari harimau yang begitu kuat. Mas waduh, terakhir itu Kauca aman? Aman ya para pengunjung. Para pengunjung, seperti itulah dorongan ketika harimau berburu mangsa sehingga membuat kedua kiper kami pun terpental. Oke para pengunjung, di sini Sarwinda dan juga Damai akan kami masukkan kembali untuk harimau dan kedua kiper kami. Satwa Indonesia merupakan lembaga konservasi ex situ dan in situ, yaitu membiarkan satwa-satwa langka maupun satwa liar di luar habitat aslinya. Dan para pengunjung, ini merupakan bentuk keberhasilan dari Taman Satwa Indonesia Bogor dalam membiarkan harimau benggala di luar habitat aslinya. Para pengunjung, pada tanggal 8 September tahun 2025, Taman Satwa Indonesia Bogor telah berhasil mengembangbiakkan harimau benggala di luar habitat aslinya yang berjenis kelamin betina. Kami beri nama Jasmine. Masa aktif-aktifnya, harimau akan lebih sering bercanda bersama induknya, berlari, bahkan meniru kebiasaan harimau dewasa dalam hal menandai daerah teritorial atau daerah kekuasaan. Bahwa harimau benggala merupakan harimau terbesar kedua setelah harimau Siberia yang bobot badannya dapat mencapai 250 kg apabila sudah dewasa. Pengunjung Taman Satwa Indonesia juga telah mendirikan bank sperma khusus untuk harimau Sumatera, yang mana bank sperma tersebut berfungsi untuk meningkatkan populasi harimau Sumatera serta mencegah kepunahan terhadap harimau Sumatera. Dan di sini kami mengajak kepada para pengunjung semua untuk bisa lebih peduli lagi terhadap satwa-satwa langka maupun satwa-satwa yang saat
adalah kawasan bermain center atau biasanya untuk kawasan simpanse, orangutan, lalu jenis-jenis monyet lainnya. Nah, kalau di sini itu ada orangutan Kalimantan. Nah, kita akan lanjut ke sebelah sana. Nah, yang kalian dengar itu adalah suara si Amang. Nah, kenapa dia bersuara seperti itu? Itu menandakan bahwa dia sedang mengobrol dengan kawanannya yang lain. Nah, ini ada sebuah komodo. Nah, biasanya tuh dia sering ngincar tuh kayak kambing atau rusa gitu. Nah, komodo ini dapat kita temukan di NTT, di Taman Nasional Komodo. Oke guys, hari ini aku mau melanjut ke safari malam. Ikutin terus ya guys safari malamnya. Oke, kita akan berpetualang di safari malam. Aduh, cuacanya cukup hari ini hujan. Oke, kembali kami ucapkan selamat malam dan selamat datang di program Safari Malam. Namun sebelumnya kita berangkat untuk melihat koleksi satwa pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan bersama saya Muklis yang akan menemani Anda, dan ada driver kita, ada Bapak Denny yang akan menemani selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kita akan berkeliling untuk melihat koleksi-koleksi satwa pada kesempatan kali ini. Namun perlu kami informasikan bahwa pada kesempatan kali ini kita hanya akan melihat kurang lebih 75% saja koleksi satwa yang ada di Taman Safari Indonesia. Jadi bagi Anda yang ingin lebih lengkap lagi, Anda bisa mengunjungi program dari Safari Siang. Nah, sebentar lagi kita akan menuju kawasan hutan Taman Safarinya, di mana Taman Safari Indonesia sendiri dibuka untuk umum pada tahun 1986 dan diresmikan menjadi objek wisata nasional pada tahun 1990. Dengan luas hutan Taman Safari luasnya mencapai kurang lebih 275 hektar dan dibagi menjadi 4 bagian. Koleksi satwa yang ada di Taman Safari Bogor, kami memiliki koleksi satwa kurang lebih 3.000 ekor dari 300 jenis ataupun spesies yang berbeda yang kita datangkan dari berbagai belahan dunia. Adapun satwa-satwa endemik kepulauan Indonesia, adapun satwa khas yang ada di Indonesia. Satwa endemik apa saja sih yang akan kita jumpai pada kesempatan kali ini? Nanti kita akan lihat satwa apa aja ya, satwa endemiknya. Nah, para pengunjung, sekarang kita memasuki zona yang pertama, yaitu zona lokasi satwa. Dan biasanya di sini dihuni oleh satwa-satwa herbivora ataupun satwa pemakan tumbuh-tumbuhan. Zona yang kedua yaitu zona kawasan hutan lindung, di mana di zona kawasan hutan lindung ini nanti kita akan memasuki ataupun kita sudah memasuki kawasan hutan Gunung Gede Pangrango, karena Taman Safari Indonesia berada di bawah kaki Gunung Gede Pangrango dan suhu di sini bisa mencapai 16 hingga 24 derajat Celcius. Jadi cukup dingin sekali ya. Jadi bagi Anda yang tidak kuat dingin, bagi Anda yang membawa jaket, silahkan dipergunakan jaketnya terlebih dahulu.
Dan zona yang ketiga yaitu zona kawasan rekreasi. Di mana di zona kawasan rekreasi nanti setelah Anda berkeliling June ataupun untuk berkeliling melihat koleksi satwa, Anda bisa naik wahana permainan secara gratis. Ya, tinggal ditujukan saja gelang yang berwarna coklat ataupun tiket yang berwarna yang Anda dapat dari penikmat tadi kepada para petugas wahana permainan kami. Ada rumah hantu, ada poster, botol, ada juga buka dan masih banyak wahana permainan lainnya ya. Secara gratis Anda bisa menggunakan ataupun menikmati wahana permainan kami. Dan zona yang keempat yaitu zona kawasan penginapan, di mana zona kawasan penginapan sendiri letaknya berada di samping kiri pintu keluar Taman Safari Indonesia Bogor. Nah, baru ini sebentar lagi kita akan melihat koleksi satwa yang akan dijumpai pada kesempatan kali ini. Dan tentunya satwanya berada di sebelah kiri Anda ya, sebelah kiri Anda ya. Nah, ini dia eksibitnya. Nah, ini ada beruang madu. Nah, beruang madu atau kesempatan sander, di mana merupakan beruang madu ini merupakan beruang terkecil di antara 8 jenis beruang lainnya. Mereka suka sekali menjulurkan lidahnya langsung ke sarang lebah untuk mendapatkan makanannya yaitu berupa madu. Dan lidah ini sangat kuat sekali terhadap sengatan lebah. Dan mereka pun disebut sebagai sabi karena mereka sering berteduh di bawah sengatan sinar matahari langsung. Dan di sebelah kanan ada kapibara. Nah, merupakan salah satu satwa dari benua Amerika. Tepatnya mereka kalau di alam habitat aslinya di kawasan hutan Amazon, konda dan juga jaguar yang dijenis kapibara ini. Dan mereka pun memiliki selaput di antara jari-jarinya karena mereka bisa berenang juga. Nah, ini ada yang tahu satwa apa? Ini bukan sapi ya. Ini adalah banteng Jawa. Nah, mana banteng Jawa ini keberadaannya sudah terancam. Ini masih banteng Jawa ya. Nah, ini masih banteng Jawa. Dimana yang jantan warnanya lebih gelap nih, yang berwarna hitam ini adalah yang jantan. Sedangkan yang betina mereka berwarna coklat. Ya. Dan di sebelah kanan atas ini ada salah satu satwa buru juga, dan masih satu spesies dengan kanguru, namun untuk bentuk dan postur tubuhnya lebih kecil. Mereka merupakan satwa marsupia ataupun satwa yang mempunyai kantung ya. Mereka berasal dari Papua Nugini dan juga Irian Indonesia. Nah, di sebelah kanan ini ada eksibit dari orangutan. Mereka aktif pada waktu siang hari sebenarnya kita manusia ya. Nah, di atas pohon ya ada orangutannya. Sekarang ini kita mengenal ada 3 jenis orangutan. Ada orangutan Kalimantan, orangutan Sumatera, dan juga orangutan Tapanuli. Ini merupakan orangutan Kalimantan. Nah, bisa lihat itu masih ada anaknya ya. Dimana orangutan Kalimantan mereka punya warna bulu lebih gelap dibandingkan dengan orangutan Sumatera bawah pohon. Sedangkan untuk orangutan Sumatera mereka cenderung aktif di atas pohon dan punya warna lebih terang ya. Karena di kawasan hutan Sumatera sana masih banyak predator seperti halnya harimau Sumatera. Dimana untuk jenis orangutan sendiri saat berkembang biak mereka akan mengandung selama kurang lebih 12 sampai 13 bulan. Dan mereka cenderung melahirkan 1 ekor anak saja, dan ini akan disapis sampai dia berumur 6 tahun. Dan setelah berumur 6 tahun mereka akan dikeluarkan dari kelompoknya untuk mencari kelompok yang baru. Dan untuk makanan favoritnya adalah buah dan juga sayur-sayuran. Nah, ada yang tahu di sebelah kanan itu apa? Itu adalah lama, satwa yang nggak pernah baru. Ya, ada lama yang berasal dari negara Peru, ya, masih satu spesies dengan unta. Ini ada eksibit dari Babirus babirusa, ya, merupakan babi terkecil. Mereka satwa endemik Kepulauan Sulawesi, ya, salah satu satwa endemik Kepulauan Sulawesi. Mereka saling ataupun gigi, ya.
yang berfungsi untuk menggali tanah untuk mendapatkan makanannya, yaitu berupa umbi-umbian. Nah ini ada sekawanan dari Lechwi ya, ada Lechwi ya. Dimana untuk jenis Lechwi ini yang jantan mereka punya tanduk dan yang betina tidak mempunyai tanduk. Nah itu di sebelah kanan ada bison. Ada 2 jenis bison Amerika. Nah ini merupakan bison Eropa ya. Nah bisa lihat ini sekawanan dari Lechwi-nya. Tanduk dan yang betina tidak mempunyai tanduk, mereka hidupnya berkelompok, dipimpin oleh yang jantan. Nah, ada anoa ya, ada Bubalus depressicornis ataupun kerbau kerdil, satwa endemik Kepulauan Sulawesi juga ya. Antara satwa-satwa yang lainnya yang berfungsi untuk memompa darah dari tubuh hingga ke kepalanya. Di mana mereka juga mempunyai lidah yang panjangnya bisa mencapai kurang lebih 30 cm yang berfungsi di Indonesia. Untuk jenis jerapah ini kita kasih pakan tambahan berupa bawang bombay yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh dan juga menghaluskan kulit dari jerapah tersebut. Kilan antelope ya, yang berasal dari Afrika ya, dari kerbau Afrika, baru sampai Afrika. Dimana untuk jenis antelope ini baik jantan dan betina sama-sama mempunyai tanduk ya. Bisa dibedakan dari postur dan bobot tubuhnya. Biasanya yang jantan mereka mempunyai postur tubuh yang lebih besar. Nah ini bayinya ya, ini masih pada bulan April yang lalu. Bulan 2025 ya itu anaknya. Keren loh ini. Bisa Ginsang berang-berang ya, berang-berang ataupun orang sedang bilang sero, di mana mereka mempunyai metabolisme tubuh yang sangat cepat sekali ya. Jadi mereka mampu menghabiskan 1 kg ikan dalam waktu kurang lebih 1 menit, dan setelah kenyang mereka akan tertidur dan terbangun ketika badak berdua-dua yang berasal dari Afrika, badak putih ya, bentuknya ya, white rhino. Bobot tubuhnya bisa mencapai 3.000 sampai 4.000 kg. Ya. Nah, kita menyeberangi aliran Sungai Cisarua yang nantinya akan menjadi Sungai Ciliwung. Ini yang berasal dari mata air Gunung Pangrango, dialirkan dari air alam Tebing Gunung Biaksa. Ada landak nih ya, ada landak atau yang ini duri. Mereka apa? Ini untuk lokasi budidaya jerapah di sini ya. Jadi kalian jangan sembarang lagi kasih makan jerapah, turun mobil. Nah, Ada turun mobil di binturong, sini ada nih pirket. tempatnya. Nah, ada pinturong. Udah disediakan tempatnya Ya, sendiri. yang mempunyai warna hitam pekat, mempunyai ekor yang panjang yang berfungsi sebagai kaki pelindung mereka. Mereka pun mempunyai tunjang terikat yang berharum seperti daun pandan. Mereka mempunyai sekali banyak nama ya ataupun panggilan ya, ataupun alias. Nah di sebelah kiri Anda ini ada mana di lorengnya ini selain untuk berkamuflase,
Untuk membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, di luarnya ini berbeda ya, yang satu dengan yang lainnya sebenarnya sidik jari manusia saja. Nah, selain ada zebra, ada juga rusa air, ada waterbuck. Nah, ini ada waterbuck di mana di saat mereka dikejar-kejar sama predator, mereka akan menceburkan ini ke dalam kubangan air dan juga kubangan lumpur. Nah, ini ada African village ataupun miniatur perkampungan suku Afrika, karena di sini dihuni oleh satwa-satwa yang berasal dari Afrika. Nah, ini ada Panthera leo ya, ataupun ada singa di sebelah Anda. Nah, ini singanya ya. Seperti yang kita ketahui, ini adalah singa yang jantan. Aluman singa yang jantan bisa terdengar sejauh kurang lebih 1 km. Mereka hidupnya berkelompok dan dipimpin oleh yang jantan yang paling kuat. Seperti yang kita ketahui bahwa di alam habitat aslinya ada yang betina yang berburu untuk mencari makanan. Nah, ini ada singa betina, tapi ini bukan singa putih ya. Ada singa putih. Simba. Oh iya cakep banget. Perbedaannya tidak jauh dengan singa yang coklat. Nah, yang jantan pun mereka menyusurai ya, potong rambut di lehernya. Dan di Taman Safari Indonesia, untuk para karnivor kita kasih pakan 5 kg daging segar untuk 1 ekornya per hari. Daging ayam, daging kambing, daging kerbau, dan juga daging sapi. Berat bobot tubuhnya bisa mencapai 800 kg. Mereka mempunyai gigi dan kuku yang tajam yang digunakan untuk berburu ya. Dalam habitat aslinya mereka berburu ikan salmon, tapi di Taman Safari Indonesia mereka berburu ikan mas. Dan di sebelah kanan atas ada barbar sheep ataupun kambing Indonesia, ada strip hyena. Nah, ini untuk jenis hyena ini mereka mempunyai keluarga tersendiri ya. Mereka bukan termasuk keluarga kucing ataupun keluarganya, tapi mereka mempunyai keluarga tersendiri. Nah, ini ada satwa loreng ketiga jenis harimau, ada harimau Sumatera, harimau Jawa, dan juga harimau Bali. Dan sayang untuk keberadaan harimau Jawa dan harimau Bali sudah dinyatakan punah. Dan untuk keberadaan harimau Sumatera pun keberadaannya sudah terancam punah karena sudah ada konflik dan perburuan satwa-satwa liar dan juga perusakan alam habitat. Ada juga ataupun Black Panther, mereka punya warna hitam lebih dominan. Nah, itu Black Panthernya ya, warna hitamnya lebih naik, bukan Black Panthernya. Nah, itu macan kumbangnya, ini merupakan macan tua Afrika, ya, yang berasal dari Afrika. Ada juga macan tutul Jawa, nanti Anda bisa lihat atau nah, satu tua ini yang berasal dari India. Dulunya kami Taman Safari Indonesia hanya memiliki kurang lebih 8 ekor saja. Itu pun pemberian hadiah dari Istana Kepresidenan yang akan mengalami patah ketika mereka melakukan pertarungan ataupun untuk jenis antelope tanduknya ataupun horn. Ketika patah dia tidak bisa tumbuh kembali ya. Nah, selain ada rusa, ada juga black buck yang berwarna hitam dan putih. Nah, ini ada black buck nih yang berwarna coklat, dimana yang jantan mereka tanduknya seperti spiral ya. Nah, yang betina tidak mempunyai tanduk. Ini ada rusa timur. Nah, saya lihat ya, banyak sekali kawanan dari rusanya. Nah, di sebelah kanan Anda, ini penyebarannya di Asia dan di Afrika. Dimana di punuknya ini tidak, mereka di punuknya ini tempat menyimpan cadangan makanan ya. Karena untuk jenis unta mereka mampu tidak makan dan minum selama kurang lebih 1-2 minggu, tetapi selama minum mereka mampu menghabiskan kurang lebih 80 liter dalam waktu kurang lebih 10 menit. Dalam waktu kurang lebih 1 jam anaknya sudah langsung bisa berenang.
dan mereka tidak kuat terhadap sengatan sinar matahari langsung. Karena apabila terkena sengatan sinar matahari langsung, mereka akan mengeluarkan bercak seperti halnya darah dengan nanah yang berfungsi sebagai sunblock untuk melindunginya dari paparan sinar matahari langsung. Ada juga engkel watusi ataupun watusi sapi merah dari Afrika. Baik jantan maupun betina sama-sama mempunyai tanduk yang besar. Yang jantan tanduknya lebih mengarah ke depan, sedangkan yang betina tanduknya lebih mengarah ke atas. Dan tanduk ini berfungsi sebagai termogulator ataupun pengatur suhu tubuhnya. Yang sudah dewasa ya, sedangkan ketika masih anakan, mereka bentuknya kulitnya seperti halnya kulit semangka ya, loreng bergaris. Ada juga bentuknya semencet dan juga rusa bawean. Ini merupakan gajah Asia, tepatnya gajah Sumatera, merupakan gajah terkecil. Beratnya hanya mencapai 4.000 kg saja. Yang jantan mereka punya gading, sedangkan yang betina tidak mempunyai gading. Di belalai ini tidak terdapatkan tulang, melainkan terdapatkan kurang lebih 40.000 otot-otot kecil yang dapat bergerak ke segala arah. Walaupun mereka punya postur tubuh yang besar, tapi ketika berjalan mereka tidak akan mengeluarkan suara seperti apapun. Langkah kakinya sangat halus sekali karena mereka memiliki bantalan lemak yang sangat empuk sekali ya di telapak kakinya. Oke teman-teman, itulah tadi keseruan kita menjelajahi Safari Journey di malam hari. Nah buat teman-teman nih yang belum pernah menjajal safari malam, cobain keseruannya. Itu berbeda dengan safari siang. Cukup kalian bayar 180.000, kalian sudah bisa masuk dari setengah 3 sore. Itu 180 untuk dewasa dan 160 untuk anak-anak. Nah, habis itu dengan harga segitu kalian sudah bisa menikmati presentasi show seperti gajah ataupun dolphin. Teman-teman, kalau misalnya kalian sudah dari safari siang untuk mencoba ke safari malam, kalian cukup bayar dengan harga 75.000 saja. Karena safari malam ini tidak kalah seru dengan safari siang.
vlog aku dari pagi sampai malam ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. See you di next video selanjutnya. Bye bye.